Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada saat ini kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang Tuhan selalu limpahkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil firman-Mu. Sekiranya firman-Mu yang akan kedengaran kepada kami boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini saya telah memilih dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan demikian, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Firman Tuhan. Dari pembacaan kita pada saat ini diberikan satu tema, yaitu Kristus penguasa kehidupan yang merendahkan diri. Kristus penguasa kehidupan yang merendahkan diri. Ketika kita berbicara mengenai penguasa, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kita, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian? Ya, mungkin saja kita berpikir bahwa penguasa itu adalah seseorang yang memiliki wibawa, kaya dan terkenal. Apalagi jika kita melihat penguasa pemerintahan kita, sungguh memiliki kehidupan yang sangat sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan penguasa dalam pembacaan kita pada saat ini? Di dalam pembacaan kita atau dalam kitab Yohanes, Yohanes memikirkan dua tujuan ketika ingin menulis Injilnya, yakni membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, serta menghimbau orang untuk percaya kepadanya dan diselamatkan. Nah, bukti yang ia berikan tentang ketuhanan Yesus Kristus ada 3. Yang pertama, mujizat yang dilakukannya. Yang kedua, perkataan yang diucapkannya. Dan yang ketiga, kesaksian orang-orang yang mengenalnya. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, dalam bagian pembacaan kita ini merupakan sebuah pemahaman tentang teologi yang dalam. Bagian pembacaan ini merupakan sebuah pemahaman teologi yang dalam. Coba kita bandingkan dengan Kejadian pasal 1. Pada bagian ini pun kita melihat keterkaitan antara perjanjian baru dengan perjanjian lama. Secara khusus yang berkenaan dengan penjelasan hubungan Allah Bapa dan Yesus Kristus.
Yesus adalah firman yang berdaya cipta dan firman yang hidup, menyatakan Allah Bapa kepada kita. Nah, di dalam mujizat-mujizat yang dilakukannya, Yesus menunjukkan kuasanya sebagai pencipta. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, melalui perikop pembacaan kita ini, Yohanes menjelaskan tentang seorang penguasa yang lain daripada yang lain. Yang lain dari penguasa-penguasa yang kita kenal. Contohnya, pemerintah kita. Ia adalah seorang penguasa yang tidak mencari keuntungan. Jadi Yesus Kristus ini adalah seorang penguasa yang tidak mencari keuntungan. Dia tidak mencari penghargaan dan kekuasaan. Sangat berbeda dengan penguasa-penguasa yang kita kenal pada umumnya. Yang ingin dihargai namun tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Selalu ingin mencari keuntungan tanpa harus bekerja keras. Nah, berbeda dengan Yesus Kristus yang selalu merendahkan diri. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, ada banyak penguasa di dunia ini, tetapi kekuasaan mereka terbatas. Kekuasaan mereka itu dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh wilayah. Terkadang orang hanya berkuasa di suatu wilayah tertentu saja, ataukah hanya berkuasa di satu kelompok tertentu saja. Namun berbeda dengan Yesus Kristus. Dia adalah penguasa yang mengatasi semua penguasa di dunia ini. Akan tetapi ia menjalani kehidupan yang sungguh sangat berbeda dari para penguasa yang ada di dalam dunia ini. Dapat kita lihat bahwa mulai dari kelahirannya, dia dilahirkan di tempat yang begitu sederhana. Dan bahkan kita bisa mengatakan bahwa di tempat yang hina. Tidak ada istana yang megah atau gedung perkantoran yang mewah untuk ia tempati. Tidak ada fasilitas yang berharga mahal. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, sungguh satu pola pemerintahan yang merakyat dan penuh dengan cinta kasih. Dia adalah Yesus Kristus, sang penguasa kehidupan. Nah, hari ini kita memperingati sebuah momen yang sangat penting, yakni kelahiran sang juru selamat. Yohanes mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini merupakan sebuah kesaksian yang luar biasa. Seorang penguasa yang dalam benak kita seharusnya berada pada tempat yang nyaman, berada pada tempat yang mewah, justru datang ke dalam dunia merendahkan dirinya dan menderita karena ulah kita, karena perbuatan kita. Dia menderita karena dosa kita. Ini merupakan sebuah bukti cinta Allah kepada kita, manusia, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita telah melakukan bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melakukan
bukti cinta kita kepada Allah. Kebahagiaan yang kita rasakan pada saat merayakan Natal adalah sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Kita dapat berkumpul bersama orang-orang, kita bisa berkumpul dengan teman-teman kita. Kita dapat berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan Natal menjadi penanda atau pengingat bagi kita bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Orang tua serta saudara-saudara yang terkasih, jika penguasa dalam ingatan kita adalah seorang yang memiliki wibawa, kaya dan terkenal, maka Yesus Kristus juga memiliki itu semua, bahkan lebih. Kristus penguasa kehidupan memiliki wibawa surgawi yang tidak dimiliki oleh penguasa manapun. Kedatangannya membuat dunia gempar. Nah, orang tua serta saudara-saudara, jika sudah demikian, apakah kita masih ragu untuk takluk di hadapannya dan menyerahkan seluruh kehidupan kita? Apakah kita masih ragu akan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia? Kepadanya. Ia yang memerintah dengan penuh cinta kasih telah datang ke dalam dunia. Ia membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang menyembahnya, yang menyambutnya. Sekiranya Roh Kudus yang memampukan kita untuk selalu mengasihi, selalu menaati segala perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat merayakan hari Natal, selamat menghayati kasih Kristus Sang Penguasa kehidupan. Amin.